Seperti itu. Yang kedua, kita punya 9 loh, mudah-mudahan kita bisa persingkat aja. Yang kedua itu kita harus memahami dulu tentang understanding map, yaitu tahapan berpikir anak. Tahapan berpikir anak itu terdiri dari 8 bagian. Yang pertama itu anak, yang pertama itu kita sebut describe what is there. Jadi anak bisa mendeskripsikan saja. Jadi baru ini disinilah letak level hafalan. Jadi anak-anak baru bisa mendeskripsikan saja apa itu, kontennya apa. Kemudian setelah itu tahapan berpikir kedua itu mereka mulai penasaran. Tahapan yang ketiga mereka mulai memperhatikan sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Tahapan yang selanjutnya mereka sudah mulai penasaran gitu, kenapa ini terjadi seperti ini. Tahapan selanjutnya mereka memulai connection, dan tahapan akhirnya mereka bisa menjelaskan kembali. Jadi inilah tahapan pemikiran anak. Nah, ketika anak kita memberikan kontribusi, ketika anak kita berbicara atau di kelas siswa kita memberikan sesuatu, kita harus sampaikan, kita harus beri artikulasikan tahapan berpikir anak itu udah sampai mana gitu. Misalnya anaknya berbicara tentang kepenasaran dia, artinya wah kamu udah masuk ke tahap 2 nih, kamu udah mantap, udah ya nggak seperti itu juga, tapi secara tidak langsung memberikan kamu itu udah satu level di atas dari hanya pemahaman gitu. Ketika anak sudah masuk ke tahap connection ini, wah keren sekali kamu udah bisa menghubungkan ini dengan ini gitu. Jadi kita harus bisa mengartikulasikan tahapan-tahapan berpikir ini dan selalu sampaikan ke anak, kamu udah sampai posisi ini, kamu udah sampai posisi ini, dan seperti itu. Jadi pesan yang kedua itu untuk selalu mengartikulasikan tahapan berpikir anak. Kemudian yang ketiga, terkait cara kita menanggapi challenge itu, kita harus memberikan pesan bahwa tantangan itu bukan simbol dari kesulitan, tapi tantangan itu simbol dari hal pembelajaran. Jadi kita harus membuat anak-anak kita itu ketika dikasih tantangan itu tertantang, bukan malah takut, bukan malah menghindar. Jadi, nah salah satu caranya adalah ketika mereka merengek minta bantuan, kita nggak langsung memberikan jawaban. Misalnya siswa saya bertanya, sebaiknya kita menjawabnya itu dengan pertanyaan juga, pertanyaan yang mengarah supaya anak-anak itu satu langkah lebih dekat kepada solusi seperti itu.